Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, disebutkan bahwa ruhlah yang membuat mekanisme dalam tubuh berjalan, seperti makanan diolah lalu menjadi darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ruh yang membuat semua itu. Pertanyaan saya, kalau ruh ditiupkan ke dalam tubuh ketika tubuh sudah siap dalam rahim, maksudnya setelah tulang berbalut daging, maka bagaimana mekanisme tubuh bisa bekerja sebelum ruh masuk? Yaitu dari ketika saripati menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, sampai ruh ditiupkan. Terima kasih pertanyaannya, dan ada penjelasan menarik dari kaum sufi yang menjelaskan tentang gerak cinta. Jadi gerak cinta ini saya bacakan satu syair dari Rumi. Dulu aku mineral, lalu mati, kemudian menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan aku mati, lalu menjadi hewan. Dari hewan aku mati lagi, lalu menjadi manusia. Mengapa mesti takut mati? Karena kematian tak membuat kita kekurangan apapun. Lalu aku tergoncang, kemudian aku mati dari manusia, sehingga aku membawa bulu dan sayap malaikat. Lalu aku melampaui malaikat hingga aku tak lagi bisa digambarkan. Nah, syair dari Rumi yang sebenarnya menjelaskan satu kaidah penting dalam dunia sufi yang disebut dengan gerak cinta. Jadi menurut para sufi, seluruh mineral ini, seluruh yang kita sebut benda mati ini atau mineral ini sebenarnya bergerak untuk menjadi manusia, seperti itu. Jadi mereka bergerak untuk menjadi manusia, makanya disebut dengan gerak cinta. Jadi pertanyaannya yang ada ini, bagaimana sebelum ruh masuk ke tubuh? Nah, sebelumnya itu dia bergerak dulu, yang disebut dengan gerak cinta tadi, dari segumpal darah. Nah, itu sudah punya kesadaran. Jadi ini kembali kepada kaidah bahwa segala sesuatu itu punya kesadaran. Jadi kalau misalnya ilmu pengetahuan menganggap batu itu tidak punya kesadaran, nah para sufi itu menganggap mereka itu punya kesadaran yang disebut dengan syu'ur. Nah, setelah itu dia bergerak, kemudian dari syu'ur itu bergerak lagi menjadi nafsu nabatiyah. Dia punya gerak untuk berkembang. Dari nabatiyah menjadi nafsul hewaniyah, kemudian dari hewaniyah insaniyah. Jadi waktu masih darah itu disebut dengan syu'ur. Dia sudah punya kesadaran. Nah, dari situ dia bergerak menjadi nabatiyah, nafsu nabatiyah, yaitu dia seperti tanaman, sudah ada gerak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, setelah itu ditiupkan ruh, nah baru dia memiliki nafsul hewaniyah dulu. Nafsul hewaniyah maksudnya karena dia akalnya belum aktif kan, seperti anak kecil itu ya, kita lihat karena akalnya belum aktif, itu yang aktif adalah nafsul hewaniyahnya. Manusia punya nafsul hewaniyah. Terima kasih, mudah-mudahan ini membantu untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.